Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novitasari yang berNIM 20234020. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang aspek-aspek Minangkabau. Sebelum kita masuk pada penjelasan aspek-aspek Minangkabau, apa sih itu Minangkabau? Kata Minangkabau artinya seperti dituturkan dari mulut ke mulut oleh orang Minang dahulunya. Berasal dari kata Minang, yaitu berarti Minang, dan Kabau yang berarti kerbau. Jika kedua kata itu kita gabung menjadi Minangkabau, maka artinya adalah kerbau yang menang. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik kebudayaan masing-masingnya. Minangkabau adalah salah satunya dari banyaknya budaya di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Minangkabau adalah satu-satunya budaya yang mengandung sistem matrilineal, yang mana harta akan diwariskan oleh ibu kepada anak perempuannya. Tanggung jawab laki-laki Minangkabau ada pada perihal agama dan politik. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan aspek-aspek di Minangkabau. Aspek-aspek di Minangkabau terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah aspek politik Minangkabau. Adalah suatu sistem politik masyarakat Minangkabau yang telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Sistem ini berlandaskan kepada dua sistem adat di Minangkabau, yakni sistem Koto Peliang serta Bodi Caniago. Dalam perkembangannya, kedua sistem ini yang bertolak belakang itu melahirkan sistem politik Minangkabau yang berlandaskan demokrasi, egalitarian, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah aspek ekonomi Minangkabau. Aspek ekonomi di Minangkabau, sebagai masyarakat Minangkabau hidup dengan cara cocok tanam, dan ada yang di sawah dengan menanam padi. Dan di lereng-lereng bukit, orang Minangkabau ada yang menanam buah dan sayur-sayuran. Dan di daerah pesisir, orang menanam kelapa, serta sebagian masyarakat Minangkabau ada yang pergi perdagangan atau merantau. Aspek yang terakhir yaitu aspek budaya Minangkabau. Aspek budaya Minangkabau adalah kebudayaan dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembangnya di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini memiliki sifat egalister, demokratis, dan sintetik, yang menjadi antitesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feodal dan sintetik. Dari penjelasan aspek-aspek tadi, sekarang saya akan mencoba juga menjelaskan yaitu unsur-unsur kebudayaan suku di Minangkabau. Unsur yang pertama yaitu bahasa. Bahasa Minangkabau atau Bahasa Minang adalah suatu Austronesia yang digunakan oleh suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau juga sering dianggap sebagai bahasa Melayu dengan dialek yang berbeda. Unsur yang kedua yaitu sistem teknologi. Contoh sistem teknologi yang ada dalam suku Minangkabau terdapat pada bentuk tempat tinggal dan bentuk desa. Nagari adalah nama desa dalam bahasa Minangkabau. Nagari merupakan kediaman utama yang bisa dianggap sebagai pusat area desa. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau yang berbentuk memanjang dan mempunyai atap yang mirip dengan tanduk kerbau. Yang ketiga adalah sistem mata pencaharian. Mayoritas masyarakat Minangkabau hidup melalui bercocok tanam. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah laut atau danau hidup melalui hasil tangkapan ikan. Ada juga masyarakat Minangkabau yang hidup melalui kerajinan tangan. Yang keempat, sistem kekerabatan. Pariuk, kampung, dan suku adalah kelompok kekerabatan masyarakat di Minangkabau. Suku dipimpin oleh penghulu suku dan kampung dipimpin oleh penghulu andiko atau juga disebut dengan datuk kampung. Tanggung jawab dalam pembiayaan perkawinan diserahkan kepada pihak perempuan karena suku Minangkabau menganut sistem matrilineal. Yang kelima yaitu sistem pengetahuan. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki Minangkabau meninggalkan rumah mereka dan tinggal di surau, tempat mereka belajar mengenai adat Minangkabau dan ilmu agama. Ketika mereka sudah menginjak masa remaja, maka mereka akan meninggalkan kampung dan menimba ilmu atau pengalaman di luar kampung. Tujuannya adalah agar setelah menjadi dewasa dan bertanggung jawab terhadap keluarga ketika pulang ke kampung. Unsur yang terakhir yaitu kesenian. Adapun kesenian tradisional Minangkabau adalah yang pertama adalah randai, talempong, salung jodendang, tari piring, tari payung, dan masih banyak lagi kesenian lainnya. Perayaan dan upacara Minangkabau.
pertama adalah Tron Mandi, Sunat Rasul, Warale, dan masih banyak lagi yang lain. Kesenian kerajian tangan di Minangkabau. Contohnya adalah kain songket, sulaman, pahatan emas dan perak, dan ukiran kayu. Baiklah, sampai di sini saya bisa menjelaskan sebuah materi tentang aspek-aspek Minangkabau. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi